Boke mau sedikit cerita tentang masa kecilnya dia dulu ya, waktu masih bayi. Jadi dulu tuh Boke tuh rela 1 tahun gak pegang HP, gak pakai HP waktu ngejagain dia. By the way teman-teman semuanya, jadi sekarang waktu kebersamaan kita itu jadi sedikit ya. Dulu kecilnya dia itu, aduh nelangsa teman-teman. Jadi waktu kakaknya itu, waktu dia bayi berarti kakaknya umur 9 tahun ya. Jadi Mbok itu nganter les sambil gendong-gendong dia. Just now you go and see doctor, right? Yeah. See a dentist. Yeah. What is the dentist says? I forgot. Can I see your Can I see your just now you wash your teeth. Yeah. Can I see? Really? Hmm? What is the dentist say? Good. Huh? Good. Really? Come and see again. Come and see again. The doctor said not bad. Not bad. Not bad. Of course, the last shoe of my life. Apaan sih? Okay, and this useless way is not mine. Is this Astagfirullahaladzim. Is this yours, Auntie? No. Who is it? I don't know. It looks like yours. Teman-teman semuanya, ini Boke bikin nasi sapi untuk kakaknya Miss Rempong. Sebetulnya dia udah makan, si Miss Rempong itu udah makan, tapi karena dia anaknya nggak tahan lapar, dia mau makan lagi. Jadi Boke ambil sedikit untuk dia. Duduk yang benar. Syukur itu ini nasi sapi. Nah sayang. What nasi sapi? I hate nasi sapi. Come. Don't play ya. It's already spilled one time. Nah, can eat. Laka menong ya. Puja laka menong ya. Memang puasa guys. Puasa. By the way teman-teman semuanya, jadi sekarang waktu kebersamaan kita itu jadi sedikit ya. Jadi maksudnya kalau misalnya ada waktu Boke langsung bikin video kalau misalnya emang ada waktu kayak gitu. Sekarang dia kan sekolah, kemudian setelah selesai sekolah itu jam 1:30 itu pulang ke rumah, kemudian makan siang, jam 2 dia ada les sampai jam 3:30. Kemudian jam 3:30 dia itu langsung les lagi ke tempat salah satu tempat lah, kita harus jalan kaki ke sana. Jadi jalan kakinya itu setengah jam. Maisong. Si probably no like this. Cantik kayak. Santai, bukan pandai. Jadi setelah itu jam 4 sampai jam 7 malam dia baru pulang ke rumah. I don't want. Nah jadi sekarang schedule-nya udah. Ya Allah. Dosa puasanya batal. Dosa sebenarnya yang mataki. Apa tak yang Kan eat. Jadi sekarang dia itu sibuk teman-teman, schedule-nya itu pada cari pagi bangun sampai malam. Iya. Bangun pagi sampai malam, jam 7 malam dia baru selesai. Jadi waktu dia umur sebulan, Boke itu kayak mendedikasikan hidupku untuk merawat dia, dan sama sekali nggak pegang HP waktu itu sampai dia umur kurang lebih itu 1 tahun baru Boke beli HP. Tapi waktu itu Boke pegangnya itu HP jadul yang cuma bisa buat SMS sama telepon, karena itu kan untuk telepon ke Indonesia ya. Tapi kalau untuk HP-HP yang canggih, HP-HP Android pada saat itu Boke nggak pegang, karena itu sudah janjiku sama dia, karena kalau kita misalnya jaga anak-anak especially itu masih bayi itu kan kita harus betul-betul fokus ngejagain dia kayak gitu kan. Dan kemudian setelah dia umur 1 tahun Boke itu baru beli HP lagi, dan barulah di situ Boke kadang bikin video, kadang foto-fotoin dia kayak gitu. Jadi perjuangannya ngejagain dia itu sebegitu loh. Padahal kalau misalnya Boke pas dia bayi Boke pegang HP sebetulnya itu nggak apa-apa, majikanku juga, tapi itu kayak udah jadi gini loh. Boke bilang itu
tanggung jawab pekerjaan ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita punya HP kita nggak tanggung jawab sama pekerjaan, enggak ya. Cuma karena pengen fokus aja ngejagain dia, pengen fokus kayak ya pokoknya pengen fokus ke dia lah kayak gitu. Dan alhamdulillah seperti sekarang kalian lihat hasil dari perjuanganku itu, dia itu jadi kayak apa ya, lengket banget kayak gitu-gitu. Nah makanya seperti inilah hasil dari 1 tahun. Nah ini seperti ini ya hasil dari 1 tahun gak pegang HP. Hasil dari 1 tahun gak pegang HP. Jadi mau apa-apa malah dia tuh terlalu deket. Malah dia tuh kalau menurutku ya, dia tuh 99% itu sangat dekat sekali denganku. Pokoknya kayak apa sih, nempel baik kemana-mana, nempel tak gendong kemana-mana. Dulu kecilnya dia itu aduh nelangsa teman-teman. Jadi waktu kakaknya itu, waktu dia bayi berarti kakaknya umur 9 tahun ya. Jadi pokoknya itu nganter les sambil gendong-gendong dia. Itu perjuangannya sangat luar biasa loh sebetulnya. Tapi pada saat itu mungkin karena masih muda dan semangatnya masih sangat tinggi, jadi lesnya itu jauh banget, naik kereta itu 45 menit dan pokoknya harus gendong dia sama bawa kakaknya les. Dan di sini tuh kereta itu kebanyakan itu nggak bisa duduk ya. Nggak duduk ya, jadi berdiri kayak gitu kan. Nah itu sambil berdiri, sambil gendong dia, sambil bawa kakaknya les ke tempat jauh lah pokoknya. Nah kemudian pokoknya aduh enggak ding, kayaknya enggak sampai setahun pokoknya nggak pegang HP. Mungkin kayak dia umur 9 bulan, 9 bulanan kemudian pokoknya beli HP lagi. Jadi kalau misalnya nanti penggantiku itu paling mungkin jagain dia doang, karena nanti kan kakaknya juga udah nggak di Hong Kong. Paling kalau pulang juga paling setahun 2 kali kayak gitu-gitu. Kalau dulu pokoknya perjuangannya itu sangat luar biasa. Pokoknya ini nih anak ini tak gendong kemana-mana, ke pasar, kemana dia selalu tak gendong. Ya dulu ya. Ya, pokoknya 1 kali 24 jam lah sama dia itu. Tak gendong kemana-mana. Kemudian apa ya, banyak sih perjuangannya ngejagain dia itu. Karena dulu Mbok itu cuma sendirian, maksudnya nggak apa ya, seharusnya kayak gini ya tadi ya. Ya bisa habis. Jadi ada satu kejadian, dia ceritanya itu jalan-jalan kayak gitu ya, holiday liburan ke Korea sama budenya, sama papa mamanya, sama kakaknya. Terus kemudian sesampainya di sana dia itu tantrum, ngerti nggak? Kalau tantrum itu berarti nangis yang sejadi-jadinya. Pas malam hari itu dia nyariin bokeh. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Jadi dia apa ya? Ya punya kayak gitulah kalau diajak jalan-jalan tanpa aku itu dia itu kayak gitu tantrum teman-teman. Terus pas udah gede itu mending, tapi pas waktu kecil nggak bisa. Kalau misalnya mau kemana-mana itu harus sama bokeh. Tak sumbal dulu mulutnya. Kira diem. Apa sih? Harusnya kayak kemas. Ya itu teman-teman sepenggal cerita tentang astagfirullahaladzim. Itu teman-teman sepenggal cerita tentang kehidupanku dengan dia, dari awal mula ngejagain dia sampai saat ini dia sebesar ini. Makanya sebetulnya salah satu alasan kenapa Mboknya masih bertahan sampai sekarang ini ya alasannya itu adalah dia. Apa ya punya susah lah diungkapin dengan kata-kata itu susah. Tapi kalau misalnya kita ngebayangin setiap hari itu pasti nangis, karena nggak tau lah nanti kalau misalnya aku pulang itu dia gimana ya. Jangan dulu ya. Coba kalau misalnya dia paham Bokeh ngomong apa, langsung teriak-teriak. Untungnya dia tuh nggak paham apa yang sedang saya bicarakan. Jadi dia hanya fokus ke makan. Sampai saat ini kalau misalnya Bokeh bilang Bokeh mau pulang ke Indonesia, dia selalu minta ikut. Maksudnya kalau misalnya kamu pulang ya aku ikut kamu kayak gitu. Aku ikut kamu ke Indonesia gitu, teman-teman. Makanya susah banget ya Allah. I always drink water. Good girl.
So pokoknya banyak sekali sesuatu hal yang mungkin suatu saat bakal menjadi kenangan. Makanya ini vlog-vlog ini nanti kalau dia besar itu dia bakalan lihat waktu masa-masa kecilnya kayak gitu, karena YouTube itu kan insya Allah apa ya bisa menyimpan selama bertahun-tahun kayak gitu videonya maksudnya ya. I want those things. Ya. Mulailah. Ini tuh kayak gini tuh gak cuma di depan kamera loh, all the time, you know.